Eh, Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih nih Kak udah meluangkan waktunya di malam hari ini. Aku Muhammad Faisal Rahman dari Telkom University. Saat ini kami lagi menjalankan sebuah penelitian untuk mengenai pengembangan fitur-fitur pada website kami, yaitu namanya Nanya Dulu Bang. Nah, tujuan dari wawancara ini itu untuk memahami lebih jauh nih kira-kira fitur-fitur apa yang sekiranya bisa dikembangkan lebih lanjut di kedepannya gitu. Nah, terus untuk informasi yang kakak berikan juga itu bakalan dijaga kerahasiaannya. Jadi ini tuh cuman digunakan untuk kepentingan akademik aja, begitu. Nah, sebelum mulai Kak, ada pertanyaan atau mau langsung mulai aja? Tadi nama aplikasinya apa ya? Nanya dulu Bang. Nanya Nanya dulu dulu Bang. Bang. Ya, Oke, oke. gimana? Ada pertanyaan lagi? Apa mau lanjut? Enggak, udah. Oke. Jadi di sini ada 10 pertanyaan ya Kak. Nah, mulai dari nomor satu. Jadi untuk pertanyaan pertama, apakah pernah Kakak mencari jawaban untuk pertanyaan akademik nih? Kira-kira platformnya apa? Sebenarnya aku emang sering cari jawaban di internet gitu, yang biasanya gunain platform Google lebih Hmm. seringnya. Terus YouTube kalau lagi buntu banget. Terus kalau bisa aku nanya ke teman buat diskusi bareng gitu. Tergantung konteksnya juga sih. Oke, oke. Berarti Google dan YouTube ya kalau untuk platformnya ya. Mm-mm. Oke, baik. Lalu selanjutnya yang biasanya kakaknya cari nih di platform tersebut itu pertanyaan yang kayak gimana gitu? Tergantung konteks dari materi yang aku butuhin. Oh, berarti pencarian materi ya? Mm-mm, Oke, materi apa? Belajar berarti, materi belajar. bener. Tapi kadang aku juga suka gunain AI sih. Oh, AI, oke, oke. Oke, lalu selanjutnya, pernah nggak kakak nih mendapati sebuah kesulitan nih pada saat mencari jawaban di platform-platform yang kakak sebutin tadi? Kendalanya apa? Ada nggak? Sering banget kayak kadang tuh jawabannya tuh nggak lengkap. Terus nggak relevan juga Hmm. waktu aku cari lebih dalam lagi. Terus apa ya, sulit dipahami juga. Aku kadang nggak ngerti bahasa mereka gitu, nggak terstruktur gitu. Terus Hmm. juga apa ya, ada yang jawabannya tuh kayak nggak jelas gitu sumbernya. Gitu sih. Oh, oh berarti nggak terstruktur, terus asalnya dari mana juga nggak tahu ya Mbak ya? Mm-mm. Oke. Lalu selanjutnya, kalau kakak ini lebih suka jawaban dari siapa nih kak? Dari pakar kah? Atau dari AI? Atau mungkin dari hasil diskusi komunitas bareng teman-teman? Atau sesuai situasi aja? Apa gimana? Bener sih, aku juga kalau mau nyari ringkasan materi itu sesuai kebutuhan, tergantung kebutuhan juga. Kalau semisal butuh penjelasan yang mendalam sama akurat tuh biasanya lebih ke jawaban yang pakar. Terus kalau butuh dari sudut pandang atau tips kayak gitu tuh biasanya aku ke komunitas pengguna juga yang Hmm. pastinya pasti bakal lebih membantu dari segala sumber apa namanya pemikiran dong. Hmm, hmm. Tapi kalau soal codingan yang relate sama aku tuh paling ke AI karena jawabannya tuh cepet dan juga ringkas juga gitu sih. Oh, berarti sesuai konteks ya kak ya? Mm-mm. Baik, baik, baik. Lalu kalau kakaknya nih lebih suka format jawabannya kayak apa? Apakah dalam bentuk video, foto, teks, atau ada yang lain? Hmm, aku lebih suka ke tiga-tiganya juga sih Kak. Soalnya kalau Hmm. teks juga penjelasannya tuh cepat. Terus kalau video juga aku bisa memahamin materi itu lebih dalam gitu loh. Hmm. Terus kan ada visualnya tuh lebih mendalam. Terus ada gambar atau foto juga membantu banget gitu dalam diagram atau enggak ilustrasi kita waktu belajar. Gitu aja sih. Kombinasi berarti ya? Mm-mm, Oke, kombinasi. oke, oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak,
Itu penting nggak kalau ada fitur verifikasi jawaban atau rating jawaban? Misalnya kayak ada fitur like yang mungkin bisa membantu kejelasan dari jawaban tersebut. Itu kira-kira penting nggak? Menurut aku penting karena fitur verifikasi itu atau tadi yang disebutin rating juga kan, Hmm? itu sebenarnya membantu banget dalam memilih jawaban dari yang terpercaya gitu, dari sampai yang nggak terpercaya. Apalagi kalau banyak nih jawaban muncul dari Google. Terus kalau dibantu dengan adanya sistem rating sama verifikasi tuh bakal memudahin kita buat memilah gitu loh, mana Hmm. yang benar, mana yang enggak gitu. Oh, oke oke. Terus selanjutnya, pernah nggak kakak nih malu gitu untuk bertanya atau memposting di sebuah platform? Apakah Kakak pernah nggak merasa malu ketika ingin bertanya atau memposting di sebuah platform? dalam konteks apa Kak? Misal kayak kakak mau bertanya gitu ya ke orang atau misal mau ngeposting sesuatu tapi kakak tuh malu. Hmm, sebenarnya aku dulu tuh malu buat ngeposting sesuatu, tapi sekarang udah enggak karena Hmm. eh apa ya? Kalau sekarang lebih ke jaga sikap aja sih Kak, kalau ngeposting sesuatu karena kalau dulu itu aku beneran takut dianggap pertanyaan aku tuh kayak terlalu sepele gitu atau enggak Hmm. takut dikomentarin negatif sama orang lain gitu loh. Itu Oh, oke oke. Berarti ada rasa takut gitu ya kayak. Baik, dulu. dulu. Oke. Lalu selanjutnya, Hmm. menurut kakak, kalau misal ada fitur anonim atau anonimus gitu, untuk Hmm. menyembunyikan profil akun kakak, kira-kira berguna nggak? Menyembunyikan dalam artian apa ya, Kak? Menjawab soalkah atau bertanya? Jadi status, misal gini, kayak tadi ya kakak mau memposting sesuatu, tapi kakak tuh tidak ingin akun kakak atau identitas kakak itu terlihat, gitu. Kurang lebih fitur anonim tuh kayak gitu. Hmm. Kira-kira menurut kakak berguna nggak? Menurut- Oke, menurut aku juga itu berguna banget bagi orang yang pemalu gitu. Karena itu penting buat memberikan rasa aman juga bagi pengguna atau user biar bisa bertanya leluas gitu loh, Kak, tanpa Hmm. rasa takut dihakimi. Ah, oke oke oke. Berarti sangat berguna ya kak ya. Mm-mm. Nah selanjutnya, kalau misal nih kak ada fitur komunitas untuk berdiskusi terkait mata kuliah mungkin atau mata pelajaran, kira-kira kakak bakal pakai nggak? Terus menurut kakak berguna nggak nih? Sebenarnya aku mau nanya, Kak, di fitur komunitas buat diskusi itu isinya siapa aja ya, Kak? Isinya sebenarnya orang-orang yang minat buat masuk ke grup tersebut. Misal ada orang nih buat fitur komunitas tentang programming. Nah, biasanya tuh orang-orang yang tertarik sama programming bakal join. Kurang lebih kayak gitu. Hmm. Berarti kalau berarti bakal dipisah-pisah gitu ya? Orang yang minat programming, IPA, matem gitu dipisah. Ya, pasti pasti ada grup-grupnya tersendiri. Menurut aku pribadi itu penting sih. Karena Hmm. kan kita juga belajar dari pengalaman orang lain, terus bisa bertukar pikir juga, sama bertukar informasi sama Oh, orang lain juga sih, Kak. oke, saling tukar info ya, Kak ya. Nah, terus ini pertanyaan terakhir, Kak. Udah pertanyaan terakhir. Jadi, untuk pertanyaan terakhir ini, kalau misal ada fitur statistik di akun kakak, menurut kakak itu berguna atau tidak? Jadi, statistik ini tuh kayak bisa mengukur berapa nih pengikut kakak, atau berapa nih pertanyaan yang udah kakak jawab. Gimana? Menurut kakak berguna atau tidak? Berarti fitur statistik profil untuk menaikkan popularitas pada akun kita.
Sebenarnya bukan buat menaikkan popularitas sih, cuman kayak buat nge-track nih akun kakak tuh udah seperti apa. Jadi bisa Berarti dia dilihat bisa nih. jadi pakar dong. Kenapa? Berarti dia bisa jadi pakar dong. Bukan Kak, jadi kayak buat mendata akun kakak tuh udah seperti apa. Misal followernya udah berapa, atau pertanyaan yang udah dijawab tuh udah berapa. Nanti bisa kelihatan tuh di statistik tersebut. Pendataan aja sebenarnya mah. Iya, maksud aku berarti itu dapat ningkatin kepercayaan orang lain ketika kita memberi jawaban, gitu kan? Hmm, Kalau kalau kayak gitu, apa fungsinya followers? eh, kalau fungsi follower sendiri yang pasti buat salah satunya menaikkan popularitas. Kalau fungsi follower. Cuman balik ke pertanyaan tadi, statistik itu buat nge-track nih akun kakak udah seperti apa. Buat nge-track aja sebenarnya mah. Hmm, bisa aja sih, iya. Karena kan bisa dijadiin motivasi juga buat lebih aktif. Hmm. Terus juga tahu kayak seberapa besar sih kontribusi kita ke membantu buat orang lain. Oh, oke oke oke. Biar kita juga jadi tahu ya berapa berapa banyak nih kita udah bantu orang. Terus kira-kira ya perkembangan akunnya seperti apa. Gitu ya, Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, 10 pertanyaan udah terjawab nih, Kak. Terima kasih yang sangat banyak untuk Kakak nih meluangkan waktunya malam-malam hari ini. Dan ya mungkin itu aja. Sekian, terima kasih, Kak. Sama-sama.